Tepuk tangan. Baru saja kita melihat profil Ibu dan Bapak dan para hadirin. Mari kita undang dan kita sambut Yang Mulia Bante Utamo Mahathera. Kepada Yang Mulia Bante kami persilahkan untuk naik ke panggung, Bante. Selamat datang, Bante. Silakan, Bante. Ya, Ibu dan Bapak, setelah sesi pertama udah kita lewati, sekarang saatnya sesi yang kita tunggu-tunggu juga. Ya, mari kita memberi perhatian penuh dalam sesi kedua ini. Dan saya tidak berlama-lama, saya akan mempersilahkan kepada Yang Mulia Bante. Saya persilahkan, Bante. Terima kasih, Saudara atau Romo Darmanadi Chandra. Kata terima kasih yang barusan saya ucapkan ini langsung memenuhi otak saya. Karena saya ucapkan dengan tulus, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mertahada dengan baik sekali. Para Biku Sangga yang sangat saya muliakan, saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Mertahada sudah sangat lengkap. Bahkan apa yang disampaikan terakhir yang beliau katakan tadi termasuk dari contoh yang disampaikan oleh Putri Solo, yaitu mencatat kegiatan meditasi setiap hari 20 menit, 30 menit, sampai 3000 hari, berarti luar biasa sekali itu. Yang jam terbangnya kira-kira sudah 1000 jam lebih, sebetulnya itu sudah mencakup seluruhnya. Nah, saudara-saudara, tentu ketika kita mendengar apa yang beliau sampaikan tadi, Pak Mertahada sampaikan, kita kepingin, sebetulnya lalu jadi kepingin, wah, kalau saya mau latihan meditasi mestinya enak juga ya. Apalagi kemudian ada yang Putri Solo, Ibu Inga tadi mengatakan atau membuktikan bahwa beliau bisa sekian ribu hari tanpa putus. Rasanya membuat kita ini kepingin, wah kalau saya bisa begitu rasanya enak ya. Saya yakin setelah acara ini kita semua pulang pasti kepingin membuat otak kita ini bentuknya bagus. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mertahada, pasti kepingin lebih mulus, lebih mulus. Kita merasa, wah ini pasti bagian ini ada yang lekuk-lekuk ini, bagian ini kayak saya rasanya cenut-cenut di bagian sini, cenut-cenut bagian sini, wah ada kebencian di sana, ada segala macam. Kita kepingin punya otak yang mulus itu. Pulang nanti latihan pasti. Saya yakin 90% lah di antara Anda yang hadir ini nanti pulang latihan. Mungkin dicatat juga, dicontreng. Kemudian besok masih dilatih, contreng lagi. Lusa pasti masih contreng. Sayangnya saudara, ibaratnya tadi yang dikatakan oleh Pak Mertahada, otot mengangkat berat, ototnya makin besar, makin kuat. Otak melihat makin halus, makin tajam. Latihan meditasi makin nah, ilmunya Pak Mertahada lupa sudah nggak dipraktekkan. Makin lama makin sebentar, aneh ya, makin lama makin sebentar. Maksudnya makin hari dijalani meditasi makin pendek, makin pendek, makin pendek. Saudara-saudara, untuk punya jam terbang tinggi butuh latihan yang pasang makin banyak, maka
kita makin mudah nantinya, menjadi satu kebiasaan. Ada satu kisah yang luar biasa di zaman Sang Buddha, saudara. Kalau tadi sedikit, tadi kan dilihat dalam profil saya yang bagus sekali, panitia membuat profil bagus, sampai saya heran, dari mana ini bikinnya, hebat sekali panitia ini, sungguh-sungguh bikinnya. Itu kan ada Jaya Manggala, tadi ada relief 8 kemenangan Sang Buddha. 8 kemenangan Sang Buddha ini uraiannya banyak sekali, tapi saya nyontohkan satu di sini. Ada satu ketika Sang Buddha sedang melakukan perjalanan, dihalangi oleh seekor naga. Naga berkepala 7. Kepalanya gimana nggak usah diceritakan karena ini cerita di buku seperti itu. Nah, saudara-saudara, ketika menghadapi naga ini, Sang Buddha tidak menangani sendiri, tapi Sang Buddha meminta muridnya. Di sini saya melihat Sang Buddha ini melakukan pendelegasian wewenang. Jadi ini satu manajemen yang bagus juga kalau kita lihat dari sudut manajemen. Jadi tidak harus semua kesulitan itu dihadapi oleh pimpinan. Ada hal tertentu, ini anak buah sudah bisa, silahkan dihadapi. Nah, saudara, naga berkepala 7 ini yang menakutkan adalah dia bisa mengeluarkan semburan api yang besar sekali, kuat sekali. Tidak ada yang bisa tahan pada zaman itu terhadap semburan api dari si naga yang luar biasa ini. Kemudian Bante Moggallana yang disuruh menyelesaikan. Kita mengenal bahwa dalam riwayat Sang Buddha, Bante Moggallana adalah seorang biku yang dianggap sangat luar biasa tingkat kemampuan batinnya. Jadi begitu naga ini menyemburkan api yang luar biasa, Bante Moggallana ini langsung dalam sekejap memasuki kondisi meditasi yang luar biasa juga. Kondisi meditasi yang sangat tinggi dan sangat dalam. Sehingga ketika api itu mengenai badan Bante Moggallana ini, tidak ada pengaruh sama sekali. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang, loh kok malah sejuk. Nah, mungkin kalau bahasa sekarang begitu. Tapi waktu itu tidak ada cerita itu. Jadi api itu tidak ada efek sama sekali. Bahkan jubahnya beliau pun tidak terbakar. Saudara-saudara, kisah ini sesungguhnya apa? Kenapa dalam sekejap kok Bante Moggallana langsung bisa masuk ke meditasi yang paling dalam? Ini sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Merta Ada itu tadi, bahwa beliau dalam banyak kehidupan ini sudah latihan. Seperti dari satu bukit ke bukit yang lain ini sudah jalan, balik, jalan, balik, jalan, balik, jalan, balik, terus menjalin hubungan ini sampai sangat-sangat banyak, luar biasa. Kemudian sudah mengatur papan itu dengan luar biasa, mungkin sudah bukan papan lagi, mungkin sudah sempat ngecor dan lain sebagainya, sehingga betul-betul ini menjadi jembatan yang luar biasa, yang begitu ada kesulitan apapun juga langsung nyampe. Nah, itu kisah itu sebetulnya cukup panjang, tapi intinya adalah apa? Bante Moggallana itu mampu melakukan konsentrasi yang tinggi sekali dalam waktu yang sesaat, belum sampai berkejap pun sudah masuk ke situ. Ini yang luar biasa. Sampai akhirnya naga itu endingnya bisa ditundukkan, ya, karena naga itu mengeluarkan api kok nggak ngapa-ngapa. Kemudian naganya ini membesar, tubuhnya dibikin lebih besar biar lebih seru. Bante Moggallana juga
langsung keluar juga jadi naga besar, dan seterusnya sampai endingnya tunduk. Nah, saudara, yang menarik disimak di sini adalah kecepatan untuk masuk ke konsentrasi yang dalam. Ini kalau dilakukan oleh orang-orang yang biasa, orang-orang yang baru 2-3 kali menyeberang bukit, membawa tali, sudah nggak keburu. Belum. Sudah belum. Nggak bisa. Dan begitu kena apinya, melatih meditasi secara rutin, secara tekun, itu butuh yang disebut tekad. Tekad. Kalau dalam bahasa Jawa Timur, karena tadi beliau suka bahasa Bali juga, ya. Kalau menurut orang Bali begini, orang Bali begitu. Menurut orang Jawa Timur, saya ya harus keluar ilmunya itu. Ya. Ada orang Jawa Timur yang namanya bonek. Bonek itu singkatan bondo nekat. Bondo artinya modal. Bondo itu sebetulnya harta. Nekat ya tekad itu. Makanya dia bonek ini sayangnya dipakai untuk iwak peyek. Maksud saya bukan iwak peyek. Maksudnya adalah dipakai untuk supporter, karena iwak peyek itu adalah lagu kebangsaannya dari bonek, ya. Nah, jadi biasanya begini, mereka dari Surabaya menuju ke Jakarta, kalau ada pertandingan sepak bola di Jakarta dan sebagainya, mereka berani modal naik kereta api 10.000 rupiah. Itu harus hidup di perjalanan, makan dan sebagainya, nonton sepak bola di Jakarta, nginep, pulang dan seterusnya. Itu disebut bondo nikat. Nah, dalam meditasi sesungguhnya kita juga perlu ada boneknya. Apa yang disebut bonek? Bondo nikat. Karena kita biasanya sudah punya fasilitas yang cukup. Kita tidak seperti di zaman Sang Buddha dulu, meditasi di hutan. Ya, tadi kan Pak Mertade sudah ngomongnya cinta kasih, nyamuk masih ceplak-ceplok. Meditasi di hutan sekarang, Anda sudah jarang ketemu nyamuk. Kenapa? Sudah ada kelambu. Jadi ngamuk nging. Sudah pusing. Beres. Tidak ada kelambu, sudah ada alat gosok. Nyamuk nggak berani gigit. Tidak ada alat gosok. Baunya orang latihan meditasi itu sendiri. Itu sudah mengusir nyamuk. Karena beberapa orang kalau meditasi sampai 7 hari seminggu, kadang jarang mandi. Jadi nyamuk mau masuk sudah pusing sendiri. Atau ada nyamuk. Pernah tahu namanya nyamuk? Stiker nyamuk itu. Bentuknya bulat-bulat. Kalau anak kecil kan biasa dikasih stiker nyamuk, tuh mudah sekali dicari, dibeli, ditambahkan beberapa di punggung, sudah beres semua. Saudara-saudara, hari ini sudah tidak separah di zaman Sang Buddha, yang nyamuknya besar-besar, apalagi di hutan seperti hutan Uruvela di India dan sebagainya. Sudah tidak seperti itu. Tapi sekarang kita sudah punya kenyamanan. Kemudian aduh gerah nih, gerah sekali. Pasang AC, enak. Waduh, AC di rumah biayanya mahal. Oke, sekarang karena gerah meditasi di mall. Mojok di mall, numpang AC-nya mall, meditasi. Bisa santai. Nah, saudara-saudara, berarti sekarang fasilitas sudah cukup.
Semua sudah ada. Mau gangguan nyamuk sudah beres. Mau gangguan ular nggak ada. Mau gangguan cuaca tidak ada. Gangguan keluarga bisa diatur. Semua sudah bisa. Yang ada, yang dibutuhkan sekarang adalah tekad. Tidak ada sesuatu yang bisa selesai tanpa ada kekuatan tekad. Nah, sekarang saudara, salah satu yang tadi contohkan kekuatan tekad itu ya Ibu Inge tadi, termasuk kekuatan tekad, ya. Kemudian Denis itu si petinju tadi ya, itu termasuk kekuatan tekad mau belajar. Ibu Laksmi ya tadi contoh juga, itu juga kekuatan tekad. Nah, sekarang contoh-contoh keberhasilan itu, marilah kita melihat pada diri kita sendiri sekarang. Apa yang harus kita siapkan untuk tekad ini? Di dalam Digha Nikaya, kalau kita mau punya tekad yang kuat, maka ada beberapa hal yang kita harus miliki. Tekad yang pertama adalah tekad yang berlandaskan kebijaksanaan. Maka berkali-kali tadi Pak Mertada juga katakan, lakukan dengan bijaksana, lakukan dengan bijaksana. Bahkan 25 unsur kebaikan dari 52 unsur cetasika itu ada yang disebut kebijaksanaan. Tekad kebijaksanaan ini apa kalau di dalam Digha Nikaya disebutkan? Bahwa seseorang harus memahami hal-hal yang akan dia kerjakan. Nilainya, manfaatnya, ini dia harus memahami sesungguh-sungguhnya sampai sedalam-dalamnya. Apa yang diuraikan Pak Mertada nanti sudah sangat-sangat membantu kita, mendorong kita. Untuk apa? Kita harus mengubah batin kita, mengubah otak kita secara fisik. Otak kita harus bisa diubah. Kemudian karakter kita harus bisa diubah. Ini sudah jelas semua. Nah, ini adalah wawasan di dalam mendorong tekad kita berdasarkan kebijaksanaan. Mengikuti seminar-seminar, kegiatan acara-acara semacam ini, juga pemahaman ikut ke wihara, ya, kemudian mendengarkan dharma dan lain sebagainya, itu sebetulnya adalah bagian menambah wawasan kebijaksanaan untuk menguatkan tekad. Ini penting sekali. Karena itu bagi Anda yang tadi sudah mendengar penjelasan Pak Mertada, ingat baik-baik, dicatat sungguh-sungguh. Kalau tidak nanti waktu DVD-nya keluar harus ambil untuk didengar ulang dan didengar ulang untuk mendorong semangat kita lagi. Tekad. Kenapa saudara kebijaksanaan ini penting? Kebijaksanaan ini sesungguhnya juga menjadi pokok dasar ajaran Sang Buddha. Pemahaman adanya pandangan yang benar. Kalau pokok dasar ajaran Sang Buddha untuk dilakukan itu jalan mulia berunsur 8. Yang pertama sebetulnya adalah memiliki pandangan yang benar. Pandangan benar apa ini? Memahami bahwa kita ini sesungguhnya apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, ini sesungguhnya adalah bagian dari buah perilaku kita. Berkali-kali tadi Pak Mertada menyebutkan bayi di Ubud juga begitu, melihat bapaknya mengerjakan sesuatu ukiran, kemudian ibunya memberikan analisa dan lain sebagainya, akhirnya membentuk sel-sel otaknya itu punya jaringan yang cepat, jalur cepat untuk nanti ketika lahir anak itu menjadi seniman. Kalau tadi Bante Moggallana yang bolak-balik dari kehidupan yang lampau terus sampai akhirnya di kehidupan di zaman Sang Buddha, begitu duduk langsung menembus pada meditasi yang tingkat terdalam,
Itu adalah karena latihan yang terus-menerus. Nah, saudara-saudara, kalau dengan demikian, maka ketika kita sekarang pergi ke wihara atau mendengar informasi-informasi dari buku, dari mana, sebetulnya itu kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data dan memahami kalau dalam Jalan Mulia Berunsur 8, pandangan yang benar itu adalah segala sesuatu itu ada buahnya. Kenapa tadi anak menjadi seniman? Karena buah dari ibunya yang menyenangi pekerjaan suaminya ketika sedang hamil. Kenapa ada anak-anak tertentu yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang bagus lingkungannya, menjadi anak yang juga bentuk otaknya tidak sempurna. Ini juga karena adanya buah perilaku. Nah, tetapi yang dari dalam kandungan itu sudah lewat. Kita sudah tidak bisa memperbaiki lagi. Misalnya, bahwa kita bentuk muka seperti ini, sulit untuk diperbaiki kecuali dioperasi. Ya, dan menurut beberapa orang, banyak kelompok juga meyakini bentuk muka, bentuk badan itu ada bacaannya, ada artinya. Oh, kalau rambut model begini artinya apa? Ini artinya kalau begini artinya apa? Bahkan beberapa orang mencoba menghubungkan Buddha Rupang dengan tanda-tanda tubuh yang artinya baik sekali. Buddha Rupang itu kan dibuat dengan tanda-tanda seorang sama Sang Buddha. Ada 32 tanda yang diletakkan di sana. Misalnya yang paling sering di bagian muka. Wah, muka kelihatan, rambutnya ke depan gini. Itu kalau Buddha Rupang di beberapa tempat, Anda perhatikan, kan rambutnya lancip ke sini. Loh, saudara Dharmanadi juga termasuk lancip loh. Bukan lancip di sini, di depan. Oh, itu nanti bagian atasnya ada lagi ya. Ya betul, ini contoh yang baik. Saya masih kurang beberapa hari untuk bisa kelihatan. Nah, ini turun begini. Lalu orang mengatakan, oh, kalau rambut di depan ini turun, orangnya pandai. Kenapa? Karena Buddha Rupang itu tadi. Terus kalau kupingnya panjang, wah orangnya umurnya panjang, sabar dan lain sebagainya. Wah, ini kalau ininya nonjol, karena beberapa Buddha Rupang kan Anda sering, beberapa orang mengatakan, wah itu kok Sang Buddha bersanggul. Sebetulnya bukan bersanggul, itu Sang Buddha di bagian kepala sini Buddha Rupang itu nonjol. Nah, kalau saudara perhatikan saudara Dharmanadi, ya ini contoh yang baik. Kalau menghadap ke depan, lurus kepala, menghadap dan lurus tegak, kepala, menghadap ke depan dan tegak, kelihatan nonjolnya toh di sini. Ah, itu seperti itu. Kalau Sang Buddha dia nonjolnya besar sekali, itu dikatakan orang yang punya kemampuan meditasi yang bagus. Itu sampai dia besar segini. Jadi bagi Anda yang belum besar, butuh nyebrang berkali-kali itu untuk bisa meditasi dengan baik. Ya, nah, saudara-saudara, kenapa manusia lahir ini bisa ada bacaannya? Ini kalau diteruskan tadi jadi tema kita berubah. Ya, tema kita nanti Buddha Rupang dengan hubungannya nasib seseorang ini kita berubah. Nah, jadi maksud saya yang mau saya tekankan di sini apa? Apa yang kita bawa sejak lahir itu memang sudah bagian dari yang dulu. Kita sudah tidak bisa ubah. Bahkan mungkin itu juga bagian dari permainan orang tua kita, ibu kita, ayah kita dan lain sebagainya yang campuran itu semua ngumpul jadi diri kita. Tapi kita bukan hanya jalani yang dulu saja. Kita yang sekarang ini bisa berubah. Buktinya apa? Tadi sudah dicontohkan, Ibu Laksmi bisa berubah. Si Denis yang petinju bisa berubah. Ibu Inge minimal lebih rajin, karena belum cerita, tapi minimal jadi lebih rajin. 3.000 hari, lama sekali 3.000 hari itu 9 tahun ya.
Karena 1000 hari itu kan 3 tahun. Ini kan 1000 hari ya? 1000 hari. 1000 hari 3 tahun. Belum 99 tahun ya? Belum 3000 ya? Oke. Minimal sudah serajin itu 3 tahun. Ini kan luar biasa. Nah, saudara-saudara, artinya kita sekarang bisa mengubah perilaku kita. Setelah kita mendengar tadi sebagai kebijaksanaan, tekad berlandaskan kebijaksanaan, sekarang kita bisa berubah. Apa sekarang? Nah, setelah pengetahuan-pengetahuan ini kita kembangkan, kita melakukan tekad yang kedua. Jadi tekad yang pertama, tambah pengetahuan, tambah kebijaksanaan, karena di dalam Dhamma, semua itu adalah bagian dari buah perilaku kita. Istilahnya, badan kita juga hasil dari perilaku kita. Kita yang sekarang adalah bagian dari yang dulu, tetapi sekarang yang akan datang ditentukan oleh kita yang sekarang. Kemudian saudara-saudara, tekad yang kedua adalah kita mengembangkan yang disebut tekad berdasarkan kesungguhan, kejujuran. Apa ini maksudnya? Tadi Pak Mertade sudah menyebutkan, kalau Anda mengucapkan dengan tulus kata terima kasih, maka bagian otak semua ini sudah tidak benjol-benjol, kurang benjolnya, sudah lebih rata. Artinya kejujuran, ketulusan, ini memang butuh latihan. Berapa banyak kita memahami teori untuk jujur? Berapa banyak kita memahami untuk mengatakan cinta kasih? Semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Berapa kali kita sudah memahami itu? Tapi berapa banyak kita mengucapkan itu dengan sungguh-sungguh? Seringkali kita hanya mengucapkan itu sebagai mantra kosong. Semoga semua makhluk bahagia, 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 sambil bawa raket nyamuk. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, sambil apa yang mau dicapai saudara? Saya ini mendoakan supaya nyamuk yang kena raket ini terlahir di alam bahagia. Jadi saya ngomong semoga semua makhluk bahagia, tes, semoga semua makhluk bahagia, tes, semoga semua makhluk bahagia, tes, 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 dan seterusnya. Saudara-saudara, itu hanya pembenaran. Pembenaran perilaku, tapi bukan tekad untuk berlaku benar. Tekad untuk berlaku benar ini sungguh-sungguh kita harus jalani. Kalau kita sudah mendapatkan informasi yang positif, kita harus memasukkan data-data yang positif sebanyak mungkin. Tadi sudah dikatakan, kalau data negatif yang masuk, tidak mungkin data positif ada di dalam diri. Data positif akan minggir. Tapi begitu data positif yang masuk, data negatif minggir. Kemudian kesulitannya adalah bagaimana kok data negatif ini sering muncul? Karena saudara, lebih mudah kita berpikir jahat daripada berpikir baik. Tadi Pak Mertade mengatakan, orang pergi ke bank. Apa yang dipikir kalau lihat duit? Cepat sekali. Pengen ngambil. Sayangnya ada hukum yang membuat kita ngerem. Beberapa orang mengatakan, kalau seandainya hukum ini tidak ada, habis itu uang di bank. Pasti saya ambilin. Kemudian ada beberapa orang, kalau ditanya, saudara-saudara, kalau Anda menggunakan satu zat tertentu, atau menggunakan satu kapsul tertentu, tablet tertentu, dan hasilnya kita tidak kelihatan. Begitu minum ini, set, loh, mana? Saudara Dharma di mana? Kok nggak ada? Kalau Anda masuk bank, apa yang dilakukan kalau Anda tidak kelihatan?
Iya, itu yang dilakukan. Ngapain masuk bank? Ambil roti. Nggak ada gunanya. Ya masuk bank, ya ambil duit. Kan begitu. Itu bawah sadar kita, saudara. Kita dididik di wihara. Atau kita kalau sekarang melihat di Indonesia, tempat-tempat ibadah dibangun di banyak tempat. Tapi toh penjara kan juga tetap banyak orangnya. Kenapa? Karena mau baik itu sulit, mau jahat itu mudah. Diajari meditasi sulit. Ayo meditasi sering-sering. Waduh, gak kuat Bante, dengkul ini. Ayo nonton bola, kuat sampai pagi, kuat. Nonton bola, nonton tinju, nonton smackdown, kuat. Tapi kalau suruh meditasi 15 menit ya lama banget ini. Waduh, enggak kuat ini. Saudara-saudara, inilah kesulitan untuk naik, gampang turun. Sering di dalam Dhamma dikatakan mental kita itu mental seperti air ini. Air kalau suruh naik kan balik lagi, suruh naik balik lagi. Sedikit sekali yang nempel di atas. Tapi kalau suruh turun, cepat sekali. Mudah sekali kita jatuh. Tapi sulit untuk bangkit. Karena itu saudara-saudara, kekuatan tekad berdasarkan kebijaksanaan, memahami bahwa semua ini adalah bagian dari karma, bagian dari buah perilaku, seharusnya membuat kita ini punya semangat untuk berubah. Karena saudara, di dalam hukum karma, orang hanya sering menyebut tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Tidak pernah mengatakan jumlah. Maksudnya apa? Tanam satu padi. Apakah tumbuhnya satu padi? Tanam satu padi, tumbuhnya cuma satu padi. Banyak toh. Tanam satu mangga, tumbuhnya satu mangga. Hah? Banyak kan? Satu jagung, tumbuhnya satu jagung juga, satu butir. Kalau caranya gini petani, nggak ada yang mau jadi. Tapi karena tanam satu padi, tumbuh banyak butir-butir padi. Satu butir jagung, tumbuh banyak butir-butir jagung. Satu butir mangga, waduh, sampai anak cucu bisa makan buah mangga itu. Ini saudara sama dengan hukum karma, sama dengan hukum perbuatan. Ketika kita berpikir buruk seperti tadi, kalau bisa ngilang bagaimana? Minum pil tertentu bisa ngilang dan masuk bank. Ya nyuri dong. Berpikir buruk satu kali itu, buahnya sudah banyak sekali. Akhirnya orang mengatakan, aku ini sudah jadi orang baik ya. Kenapa ya aku kok masih dicurigai terus? Aku mau nyediakan minum, katanya diracun. Kok kamu kok baik? Mesti ada maunya. Kan kayak Bu Laksmi tadi toh. Ya. Jadi mungkin satpam itu akan merenung, aku ini sudah baik terus. Kenapa ya kok aku ini dipikirkan yang jelek-jelek terus? Kenapa? Karena kita juga sudah menanam yang jelek itu. Satu butir saja, hasilnya sedemikian banyak. Sebaliknya saudara, kalau kita menanam satu butir yang positif, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu butir yang positif itu saja, buahnya pun juga menjadi banyak. Ini yang kadang kita lupa. Tapi kalau kita dengan ada kebijaksanaan dan ada ketulusan di dalam tekad kita, maka kita kemudian merenung, dikit-dikit pokoknya aku lakukan, dikit-dikit aku mau lakukan. Itu seperti ibu ingat tadi, pokoknya aku mau catat, dikit-dikit aku lakukan, dikit-dikit lakukan. Melakukan kok dikit-dikit, tapi ya teruskan, lakukan. Lama-lama saudara, walaupun sedikit dia akan ada buah, dan ada buah. Begitu saatnya datang kita panen,
Buahnya luar biasa sekali. Siapa yang melakukan itu? Diri kita. Siapa yang mau berubah karakternya? Diri kita. Dan kita tidak bisa menyuruh orang lain mengubah karakter kita. Yang bisa adalah mengubah pikiran kita. Change your mind. Bagaimana bisa mengetahui atau bagaimana mendorong kita berubah pengetahuan, berubah pikiran kita ketika kita menyadari adanya hukum perbuatan tadi. Hukum perbuatan yang hanya setitik, tapi buahnya bisa menjadi banyak sekali. Kalau sudah ada tekad berdasarkan kebijaksanaan, karena memahami teori-teori yang dimasukkan dari berbagai sumber, termasuk acara-acara semacam ini, kemudian tekad untuk melakukan sesuatu itu dengan tulus dan benar, karena itu tadi sudah jelas dibuktikan secara ilmiah membuat otak kita ini menjadi lebih mulus. Yang ketiga adalah tekad untuk mengembangkan kerelaan. Kerelaan ini adalah dasar kehidupan. Kenapa dikatakan kerelaan dasar kehidupan? Kalau tadi cerita ibu yang hamil di Ubud, saya ambil contoh. Saya sukanya menjadi pembicara kedua itu karena contoh-contoh saya sudah tidak usah buat lagi. Saya tinggal ambili yang lain-lain aja. Mau ada 5 pembicara, saya tetap pembicara terakhir supaya contohnya lebih banyak, saya bisa lebih enak ngomongnya. Nah, jadi saya pakai yang ibu Ubud itu tadi tentang yang hamil. Saudara-saudara, kalau seorang ibu tidak rela kandungannya dipakai untuk bayi besar di situ, jadi apa manusia di bumi ini? Setiap ibu mengatakan, aku nggak mau hamil, sayang kandunganku dipakai. Beberapa orang tua saya lihat, wah ibu-ibu, kenapa ini ibu kok sudah semuanya kaku ibu, dengkulnya, padahal ibu kan baru 50-60 tahun ibu. Ya aku sudah turun mesin 4 kali Bante. Turun mesin artinya sudah melahirkan. Jadi begitu melihat ibu-ibu yang sudah melahirkan 3-4 kali, dengkulnya sudah habis, kapurnya, tulang-tulangnya dan lain sebagainya, kemudian ada yang, sudah aku nggak rela untuk hamil. Aku tidak mau memberi kesempatan makhluk lahir. Kita tidak akan ada di dunia ini. Justru tadi saya katakan kerelaan ini adalah sumber kehidupan. Ketika seorang ibu rela rahimnya dipakai untuk bayi tumbuh, maka dunia ini bisa berkembang. Ketika seorang ibu rela bersabar, tadi Pak Mertada juga mengatakan ibu-ibu, wah, otak di bagian cinta kasihnya lebih besar, bagian perasaannya lebih besar daripada bapak-bapak. Ya, saya kira memang begitu juga. Itu kan karena mau menyayangi anaknya. Begitu lahir, anaknya dirawat dengan baik. Ini sesungguhnya adalah kerelaan untuk berbagi. Ketika kita menanam padi, bumi ini rela untuk menumbuhkan padi sehingga hasilnya bisa dipanen. Itu adalah sumber kehidupan. Sekarang saudara-saudara kita tanya pada diri kita, apakah yang sudah kita relakan kepada lingkungan kita? Loh, apa hubungannya dengan meditasi? Apa hubungannya dengan perubahan karakter? Saudara-saudara, tadi di dalam akhir acara meditasi oleh Pak Mertada, moderator kita Romo Darmanadi mengatakan toh, nggak terasa loh 20 menit. Artinya apa saudara? Dalam 20 menit itu Anda rela untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Anda rela duduk
Anda rela mendengarkan apa yang Pak Mertada sampaikan. Anda berusaha ikuti. Oh ya, mulai dari tangan begini, mulai dari kepala dirasakan bagaimana, kemudian mulai lagi rasakan yang lain-lain. Anda rela melakukan itu. Saudara, sekarang Anda rela melakukan itu. Sudahkah Anda rela memberi kepada lingkungan Anda? Kenapa? Karena latihan meditasi yang berlatih rela itu, kalau Anda sering melakukan sampai seperti Ibu Inge yang 1000 hari itu, maka watak kerelaan, tekad untuk rela itu menjadi lebih besar. Anda lebih mudah bersyukur. Misalnya, ada satu ketika kita harus antri. Misalnya tadi mau masuk ruangan ini. Ngantri nggak masuk ruangan ini? Enggak ya? Nggak bisa jadi contoh. Mau parkir di sini. Mau parkir ngantri nggak? Enggak. Enggak jadi contoh. Pernah macet di jalan? Pernah? Jangan sampai ngomong enggak, sering. Nah, bagus. Itu baru bisa dipakai contoh. Karena kalau nggak ngalami, sulit. Mana Bante saya? Enggak ngalami. Oke, macet, jalanan macet. Saudara-saudara, beberapa orang sering jengkel dengan kemacetan jalan. Oh, jalan macet ini gak enak. Wah, ini gimana? Buru-buru. Terus kemudian nyalahkan pihak lain. Ini sih pemerintah tidak melebarkan jalan ini. Tidak melihat dirinya sendiri. Aku kenapa kok beli mobil? Tapi yang disalahkan kenapa jalan tidak lebar-lebar? Aneh. Nah, tapi itulah nyalakan yang lain-lain. Terus ada, kamu nih sopir kurang cepat bawanya. Wah, ini nih pasangan hidup tadi make up terus. Ini kan tadi mestinya berangkat lebih cepat kan, kita nggak macet dan lain-lain dan lain-lain. Selalu menyalahkan pihak lain. Saudara, kalau kita sudah biasa meditasi seperti yang tadi 20 menit rasanya cepat. Siapa yang merasa lama 20 menit tadi? Ada. Mana? Enggak ada. Itu garuk-garuk. Masa lama tadi? Lama? Enggak toh? Coba sebentar. Coba siapa yang merasa lama tadi? Oh, ada 2, 3. Oh, hanya 2. 2 enggak termasuk. Kalau sudah 20% itu baru dianggap. Kalau 2 belum termasuk. Dari sekian banyak cuma 2. Coba sekarang jujur. Berarti ini tadi nggak jujur ya, nggak nunjuk jari. Ayo 20 menit siapa yang ngomong lama? Oh, yang nunjuk cuma 1, 2. Sudah ada. Sudah ada yang tambah jujur lagi, bagus. Memang butuh kerelaan untuk 20 menit bisa tahan, itu butuh tekad yang kuat. Nah, sudah balik ke macet jalan tadi. Nanti kalau nggak jadi bulat lagi, nggak masuk ke situ. Saudara, kalau kita sudah merasa 20 menit enak nih, rasanya setelah meditasi ringan. Ya, tadi kita pun dibimbing Pak Mertada, ikuti aja, saya coba ikuti, enak. Tahu-tahu loh, sudah selesai. Tapi seger. Langsung otak saya rasanya kok ya agak rata ya terusan gitu. Jadi enak juga ini. Maka langsung saya ngomong terima kasih kepada moderator itu karena saya sudah rata langsung. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah biasa sering bermeditasi atau seperti Ibu Inge tadi yang sampai 1000 hari misalnya, kemudian kena jalanan macet, itu kita tidak mudah menyalahkan pihak lain. Kadang-kadang kita malah merasa kadang enak juga loh macet ini. Bisa meditasi, bukan BBM. Banyak orang enak Bante jalanan di Jakarta macet. Kenapa? Bisa BBM macam-macam. Bisa broadcast karena broadcast ke sini, baca email apa itu. Nanti itu urusan nanti. Tapi sekarang bisa meditasi. Bentar, terus jalan lagi. Ya melek lagi, kalau takut kalau merem goyang-goyang gini bisa pusing, ya melek lagi. Itu pasti ngomong kok cepet. Pacaran dari jam 1 siang sampai jam 1 malam kok cepet.
Siapa yang ngomong lambat jam 1 siang sampai jam 1 malam kalau pacaran? Tidak ada yang tunjuk jari kan? Cepet. Tapi ketika jam 8 malam sampai jam 8 seperempat mertua ikut duduk, kok lama? Kok lama mertua? Ya kan? Ya kan? Artinya kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, kita menerima itu sebagai satu kenyataan. Hidup ini rasanya nyaman. Tapi begitu kita berkumpul dengan yang tidak kita sukai, oh lama tuh ini mertua ini di sini terus mengganggu nih 15 menit saya ini, argonya jalan terus. Saudara-saudara, ketika kita sedang meditasi dan kita merasa cinta dengan meditasi, meditasi menjadi gaya hidup kita, maka kerelaan pun otomatis menjadi makin besar. Kita lebih gampang memaafkan orang. Bukan hanya di bagian atas yang tadi dikatakan Pak Merta ada itu saja. Tapi bisa sampai ke bagian tengah kesadaran kita. Bahkan sampai ke bawah sadar ini. Nanti kita bisa kupas semua untuk akhirnya semua kebencian-kebencian yang tersimpan bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, itu bisa keangkat semua dan hasilnya menjadi tenang. Karena itu saudara, kita tidak bisa hanya bayangkan, wah bisa ya tekad dengan kerelaan itu bisa membuat kita tenang dan sehat seperti yang Pak Mertade katakan, bisa mengubah karakter ya, dari kita yang nggak sabaran kena jalanan macet, akhirnya kita bisa menerima itu sebagai kenyataan. Bisa ya, oh bisa ya, tapi nggak dicoba, nggak ada arti. Tapi ketika Anda mau nyoba, dan ketika tadi Anda berangkat atau kemarin Anda masih ngalami macet, masih emosi, tapi nanti setelah 1000 hari atau mungkin hanya 1000 jam, atau mungkin hanya 1000 menit, atau mungkin hanya 1000 detik, langsung Anda berubah. Begitu jalan macet, tenang, kesempatan aku meditasi. Wah, kemudian ada pengemudi lain yang ugal-ugalan. Semoga semua makhluk bahagia. Tenang. Langsung pikiran penuh, otak ini langsung semua dialiri darah semua. Waduh, nggak bolong-bolong lagi. Senang sekali. Begitu ada lagi apa? Semoga semua makhluk bahagia. Oh, enak sekali saudara. Ini muncul dari mana perubahan karakter ini? Kalau kita mau mencoba melatih dengan tekad berdasarkan kebijaksanaan, tekad berdasarkan ketulusan, kejujuran, tekad berdasarkan kerelaan. Nah, yang keempat, tekad yang keempat di dalam Digha Nikaya tadi dikatakan adalah tekad ketenangan batin. Saudara-saudara, tekad berdasarkan ketenangan batin ini tidak ada pilihan lain kecuali kita harus juga mengembangkan kesadaran setiap saat. Kenapa manusia tidak tenang? Ketika dia badannya di sini, batin di tempat yang berbeda. Saudara-saudara, ruangan ini menurut Anda cukup sejuk? Sejuk atau dingin? Dingin, oke. Kalau sekarang Anda bayangkan ada tempat untuk membuang kelebihan cairan Anda. Wah, ini begitu keluar ke sana, ke arah itu, aduh bisa ini buang. Sayang bantinnya nggak selesai-selesai ini. Aku sudah tahan dari tadi. Maka badan duduk di sini, batin di pojok sana. Akhirnya apa saja yang disampaikan nggak bisa mengerti. Kenapa saudara? Karena pikiran kita tidak pada saat ini. Walaupun 3 tekad tadi sudah dilakukan, Anda sudah punya tekad berdasarkan kebijaksanaan. Anda mau duduk di sini dengan baik dan mendengar dengan baik.
Tekad berdasarkan ketulusan. Ketika tadi ditanya, siapa yang ngomong 20 menit lama? Ada yang tunjuk jari, sungguh tulus itu. Tulus sungguhan. Yang tidak tunjuk jari, maaf. Sebagian ada yang kurang tulus. Kan tadi ibu tadi ada yang mengatakan, itu yang tidak tulus soalnya. Nah, sudah tulus ikut di sini. Kemudian sudah rela, ada tekad berdasarkan kerelaan. Mau duduk dari jam 1 siang sampai sekarang. Tapi saudara, kalau tidak punya tekad berdasarkan ketenangan batin, masih belum lengkap. Justru Sang Buddha di dalam Digha Nikaya ini memberikan dengan lengkap, harus ada yang disebut ketenangan batin. Ketenangan batin dicapai dengan kesadaran bahwa hidup adalah saat ini. Kita yang tadi pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Kita yang nanti akan hidup, tapi belum tentu hidup. Tadi kita yang jam 12 siang, kita pernah hidup. Nanti jam 7 malam, kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Yang sekarang inilah kita hidup. Kalau sekarang kita duduk di sini, kemudian tadi saya sudah ingatkan cuaca yang dingin ke pojok-pojok, langsung pada beberapa orang langsung lagi loh. Langsung inget, iya ya, aku kok dari tadi kok tahan ya. Saya lihat ini langsung beberapa ini, ada 10 orang pada keluar. Karena pikirannya sudah ke sana terus, susah untuk fokus. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak ada fokus, tidak punya kesadaran pada kekinian, maka 3 tekad yang awal tadi menjadi kurang lengkap. Bagaimana sekarang kita berlatih kekinian? Cara yang sangat sederhana sekali, saudara, adalah setiap saat Anda sering bertanya pada diri sendiri, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk, sadari sedang duduk. Saat ini saya mobil di jalanan yang macet, sadari saat ini mobil di jalanan yang macet. Bukan, aduh nanti bagaimana, kalau nanti terlambat gimana? Jalani saat ini seperti ini. Lah kalau sekarang mau terlambat gimana? Ya terpaksa telepon, maaf saya macet di bagian sini. Nanti ya tunggu sebentar, dan seterusnya. Ada usaha itu. Tapi ketika kegelisahan itu yang kita ajukan duluan, lupa pada saat ini, hidup ini menjadi tidak ada artinya. Saudara-saudara, tadi yang jam 12 Anda pernah hidup. Masih perlukah Anda untuk kembali ke jam 12 siang tadi? Masih bisa kembali ke jam 12? Tidak bisa. Tapi ternyata bawah sadar kita itu isinya yang jam 12 siang hari ini, jam 12 siang kemarin, jam 12 siang 12 tahun yang lalu, jam 12 siang 12 kehidupan yang lalu, dan seterusnya. Itu yang kita simpen sebagai sampah batin. Akhirnya hidup kita selalu gelisah terus. Nanti sore yang jam 9 malam, kita belum tentu nyampe ke sana. Itu masih khayalan, masih bayangan. Tapi kenyataan adalah saat ini. Kenapa saat ini kita sia-siakan? Kalau sekarang kita selalu sadar saat ini saya sedang apa? Oh, saya sedang duduk di sini, saya sedang mendengar. Maka apa saja yang kita dengar menjadi maksimal. Ketika sedang nyetir mobil, saat ini saya sedang nyetir mobil, maka Anda menyetir dengan maksimal. Karakter Anda berubah. Karena perubahan mental Anda selalu hidup pada saat ini. Bahkan Anda bisa memahami mereka yang ngebut, yang kemudian tingkah lakunya agak ugal-ugalan di jalan, kemudian Anda merenungkan, kasihan, mungkin dia ada urusan yang lebih penting yang harus diselesaikan. Silakan. Kita bisa lebih mudah menerima itu sebagai kenyataan. Kenapa saudara? Karena saya hidup saat ini. Saat ini saya harus isi dengan kebaikan semaksimal mungkin. Karena kalau saya tanam padi,
buahnya bisa banyak sekali. Kalau saat ini saya sia-siakan dengan isinya kejengkelan, isinya dengan dendam, dengan kecemburuan, dengan kebencian, dengan keiri hatian, maka saya nanti pasti tak panennya juga yang sangat-sangat membuat saya menderita. Tapi kalau saat ini, ketika saya hidup saat ini, kenyataan saat ini, saya isi dengan cinta kasih, saya isi dengan maaf, saya isi dengan segala hal-hal yang positif, maka panen itu pun akan menjadi panen kebahagiaan bagi untuk saya. Kalau sudah demikian saudara, maka perubahan mental kita dengan tekad yang kuat akan mengubah karakter kita. Karena sesungguhnya seperti 2 kali tadi disampaikan di dalam slide-nya Pak Mertada, keinginan kalau dilakukan menjadi perbuatan. Perbuatan diulang berkali-kali menjadi kebiasaan. Kebiasaan dilakukan selama bertahun-tahun menjadi watak. Watak yang dilakukan terus-menerus akan mengubah jalan hidup kita. Karena itu saudara-saudara, dengan tekad yang kuat, berdasarkan kebijaksanaan, berdasarkan kelurusan, ketulusan, berdasarkan kerelaan, dan berdasarkan ketenangan batin, inilah sesungguhnya yang menjadi satu sikap, satu kesatuan yang kita perlukan untuk mengubah pikiran kita agar berubah juga karakter kita, dan tentu saja akan bisa mengubah otak kita seperti yang disampaikan oleh Pak Mertada itu. Inilah yang saya sampaikan sebagai awal untuk pertemuan kita, untuk dilanjut dalam diskusi-diskusi yang di waktu-waktu yang akan datang. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bante. Mari kita beri aplaus kepada Yang Mulia Bante.